Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih ingin memberikan resep nasi bakar untuk Flavis di rumah. Bikinnya gampang banget kok, pokoknya kalian semua bisa untuk bikin nasi bakar seperti ini. Nah, di sini aku memakai cumi untuk isian nasi bakar ini ya. Pokoknya nggak boleh kemana-mana untuk tahu caranya. Oke, di sini sudah aku siapkan 500 gram beras atau setengah kilogram beras yang sudah saya cuci. Untuk bumbunya di sini sudah aku siapkan 1 batang serai yang sudah digeprek, 4 butir bawang merah yang sudah dipotong, ada 2 sendok makan mentega, ada garam 1 sendok makan, kemudian lengkuas 4 atau 5 iris lah ya, nggak apa-apa. Kemudian kita akan memasukkan bumbu-bumbu tadi ke dalam nasi yang sudah tadi kita cuci. Nah, di sini aku memakai nasi jenis yang sedang, jadi bukan perak dan juga bukan pulen. Oke. Kemudian di sini aku memasukkan 700 ml santan dari 1 butir kelapa ya. Kemudian kita aduk. Nah, di sini kalau misalnya kalian memakai nasi yang jenis perak, boleh ditambahkan airnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rice cooker. Kita akan masak. Jangan lupa nanti kalau mendidih kita aduk-aduk ya. Nah, di sini sudah aku siapkan untuk isiannya yaitu cumi sebanyak 1 kg. Nanti kita akan cuci bersih dan juga nanti kita akan potong-potong. Untuk video selengkapnya gimana caranya bikin cumi supaya nggak amis dan gampang untuk mencucinya, kalian boleh lihat linknya di deskripsi box, oke? Supaya aku bikin video ini nggak kelamaan. Di sini sudah aku siapkan juga bumbu yang akan kita haluskan untuk masak cuminya. Ada 6 buah cabai keriting, 6 buah bawang merah, ada 5 siung bawang putih, kemudian 1 sendok makan ketumbar. Kita akan haluskan. Kemudian kita akan tumis. Kita siapkan wajan dan juga minyak secukupnya. Kita akan tumis sampai setengah layu aja ya. Kemudian kita masukkan bahan lainnya. Di sini aku memakai terasi, secuil aja terasinya supaya rasanya itu lebih sedap. Kemudian 1 batang serai, lengkuas yang sudah tadi kita iris 6, dan juga ada daun jeruk 5 atau sampai 6 lembar lah ya, supaya nanti aromanya itu lebih wangi gitu. Kita akan tumis sampai benar-benar wangi. Kemudian kita masukkan cuminya, lalu kita aduk-aduk. Setelah ini nanti kita akan memasukkan air. Kita masukkan air sampai cuminya tenggelam. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam dan juga ada gula Jawa besarnya kira-kira 2 jempol ibu jari ya. Kemudian kita tutup. Setelah ini kita masukkan kecap manis kira-kira sebanyak 2 sendok makan. Kemudian saus tiram 1 sendok makan. Kita akan aduk-aduk lagi dan kita akan masak sampai matang seperti ini. Jadi jangan terlalu kering ya, biar ada kuahnya nyemek-nyemek dikit gitu. Nah, nasinya sudah matang, cuminya juga sudah matang. Sekarang kita akan membungkusnya. Kita siapkan daun sebanyak 2 lembar. Lalu nasinya kita taruh di atasnya. Ini ukurannya kira-kira 1 centong nasi ya. Kemudian kita bikin kayak legokan di tengah-tengahnya untuk naruh cuminya. Supaya gurih kita akan beri kuahnya sedikit. Kemudian kita akan ratakan dan kita akan gulung. Caranya seperti ini. Kalau kalian nanti masih bingung dengan resep yang aku buat, boleh tanya di deskripsi box, oke? Maksud saya di kolom komentar, maaf salah. Kita akan tusuk di bagian kanan kirinya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian nanti kita akan bungkus semuanya. Setelah ini kita akan panggang
di atas teflon. Nah, kita beri sedikit minyak supaya nanti aroma bakarannya itu lebih kuat gitu. Kita akan masukkan satu persatu ke dalam panggangannya, tetapi di sini aku nggak langsung dibakar semuanya, jadi cukup sekali makan aja, yang separohnya untuk nanti sore. Untuk supaya nggak basi, kalian boleh memasukkannya ke dalam kulkas ya. Jangan lupa dibalik. Kalau sudah matang, kita sajikan di meja. Dan kemudian kita langsung makan. Pokoknya makannya pada saat hangat-hangat ya, supaya rasanya itu lebih lezat gitu. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavikasi hari ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Loncengnya juga dinyalakan ya, supaya nanti setiap kali Flavikasi upload video, kalian nggak akan ketinggalan video yang terbaru dari Flavikasi. Oke, sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan gori. Tapi hari ini aku bikinnya yang merah ya. Waktu itu aku pernah bikin juga versi yang putih. Nah, hari ini aku mau bikin versi yang merah. Ini nangkanya akan kita rebus terlebih dahulu. Tapi ngerebusnya nggak usah lama-lama, cukup habis mendidih. Terus nggak berapa lama, kira-kira 1 atau 2 menit terus diangkat. Karena biar nggak terlalu keempukan, karena nanti kita masih mau masak lagi dengan bumbu dan rempah-rempah. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng tapi nggak terlalu lembek, cukup ngilangin getahnya aja. Kemudian sekarang kita tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku tambahkan tahu kopong. Flavis juga bisa pakai tahu yang coklat tapi yang nggak kopong juga boleh. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini udah aku siapkan, ada ketumbar, kemudian cabai merah keriting. Di sini juga aku tambahkan bawang putih, bawang merah, kemudian ada kemiri dan juga ada kunir. Nah, ini akan kita haluskan ya. Di sini aku akan menghaluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan kalau mau. Nah, ini cabenya jangan lupa kita potek-potek biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Jangan lupa juga di sini kita beri air ataupun minyak biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Bumbunya sudah halus, sekarang siap memasaknya. Ini kita siapkan wajan, kemudian beri minyak goreng secukupnya. Kemudian setelah ini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita gongsong sampai nanti aromanya harum. Nah, di sini kita tambahkan lagi ada daun salam, ada serai, ada lengkuas. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya berbau harum banget dan tekstur bumbunya juga sudah mulai agak kering dan warnanya udah merah cantik kayak gini. Ini tandanya bumbunya sudah mateng. Kemudian setelah ini baru kita masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus atau gorinya ya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini kita akan masukkan air. Ini aku pakai airnya dulu, santannya itu nanti belakangan aja. Kemudian setelah ini kita akan aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Di sini kita langsung aja masukkan tahunya, tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan gula pasir secukupnya. Bisa juga pakai gula Jawa. Nah, di sini gulanya pakainya agak banyak ya supaya nanti masakan itu sedikit lebih manis. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan bumbu dan bahan tercampur rata. Nah, ini akan kita pakai api yang besar ya masaknya. Nanti kalau sudah mendidih baru kita akan kecilkan apinya supaya nanti bumbunya itu lebih meresap ke dalam nangka dan juga tahunya. Ini sudah mendidih dan airnya sudah mulai kalong. Kemudian kita masukkan santannya. Ini aku pakai santannya kental. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi. Kita akan masak pakai api yang kecil supaya bumbunya benar-benar resep banget. Jadi memang masaknya harus benar-benar sabar. Nah, ini dia sayur gorinya atau jangan gorinya sudah matang. Ini enak banget kalau kita maemnya pakai nasi anget. Terus ada tumisan ikan asin. Waktu itu aku pernah
bikin, cuman nggak tahu udah tayang atau belum. Nanti kalau udah tayang aku taruh di deskripsi box ya. Ini menu udah cocok banget deh, sayur nangka dan ikan asin. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan asin. Wah, ini enak banget. Apalagi kalau nanti kita maemnya pakai jangan gori. Kemarin aku udah bikin, kalau misalnya sudah tanya nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, ini selain ada ikan asin, untuk bahan-bahan lainnya di sini kita siapkan tomat. Ini aku pakai tomat merah, Fluffies juga bisa pakai tomat hijau ataupun dicampur tomat merah dan hijau biar berwarna juga nggak apa-apa. Kemudian ini tomatnya akan kita potong kotak-kotak. Kemudian setelah ini kita siapkan cabai hijau yang besar. Ini akan kita potong serong-serong. Ini kita pakainya agak banyak ya cabenya, karena nanti ini bukan cuma untuk bumbu Fluffies, tapi nanti kita juga maem untuk lauknya. Kemudian setelah ada tomat dan juga cabai, di sini kita siapkan cabai rawit merah supaya nanti rasanya itu lebih pedes banget. Kalau misalnya Fluffies nggak terlalu suka yang pedes banget, digantikan aja pakai cabai merah yang besar ya, biar nanti masakannya lebih berwarna. Kemudian di sini kita siapkan bawang merah. Ini bawang merahnya cukup kita iris tipis-tipis aja seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai kita tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Jadi masakannya hari ini praktis, cukup semua diiris, nggak ada yang diulek ataupun di blender. Kemudian kalau semua bumbu sudah siap, di sini kita akan goreng terlebih dahulu ikan asin. Ini sudah dicuci jadi biar nggak terlalu asin ya. Kemudian kita akan goreng sampai nanti warnanya kecoklatan dan juga matang. Jangan lupa dibalik-balik ya. Kalau sudah matang, kita akan angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini baru kita akan tumis bumbu-bumbunya. Nah, ini minyaknya biarin aja, aku pakai bekas minyak untuk goreng ikan asin. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Kemudian kalau sudah harum, masukkan cabai hijau dan juga cabai rawit merahnya. Kita akan gongsong lagi sampai nanti harum. Baru setelah ini kita akan masukkan ikan asinnya. Nah, tomatnya juga kita masukkan sekalian. Nah, ini yang tadi aku bilang, ini namanya kecombrang Fluffies. Ini aromanya tuh enak banget. Kalau aku nyebutnya ini bumbu magic namanya, karena dia punya aroma yang khas banget. Ada beberapa orang yang nggak suka dengan kecombrang, itu boleh ditiadakan. Tapi kalau bagi Fluffies yang suka, wajib untuk dimasukkan. Kemudian tambahkan lagi gula pasir dan airnya itu sedikit aja. Jangan terlalu banyak, ini biar bumbunya itu lebih tercampur gitu. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, cuma diaduk-aduk sebentar. Habis itu nanti kita angkat. Ini sudah mateng, sekarang kita angkat. Kita langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget nanti kalau kita maem pakai nasi yang anget, terus ada jangan gorinya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal goreng. Ini isiannya kita akan pakai labu siam, kemudian ada pete dan ada tempe. Sekarang untuk bumbunya di sini simple banget, kita hanya perlu pakai cabai keriting yang merah. Kemudian kita akan pakai bawang merah dan juga ada bawang putih. Nanti akan pakai kemiri, cuman kemirinya nanti nggak perlu direbus. Nah, bawang putih, bawang merah dan cabai ini akan kita rebus terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalau misalnya Fluffies mau lebih pedas ya juga boleh tambahkan cabai rawit. Sambil menunggu direbus, di sini akan kita siapkan bahan-bahannya. Ini labunya akan kita belah, kemudian kita buang getahnya. Kemudian kita akan kupas kulitnya. Setelah ini kita akan potong-potong. Nah, untuk memotongnya seperti biasa, aku akan potong tipis-tipis. Setelah itu, aku akan potong panjang-panjang seperti korek api.
Nah, ini akan kita potong semuanya sampai habis. Setelah dipotong, kita akan sisihkan, kemudian nanti kita akan cuci bersih. Setelah ini kita akan siapkan tempenya. Untuk tempenya di sini akan kita potong kotak-kotak. Setelah tempe dipotong semuanya, kita akan sisihkan. Nah, ini peteknya sudah aku kupas ya. Kemudian setelah ini kita akan tengok cabai yang sudah tadi kita rebus. Ini sudah mateng. Ini akan kita angkat. Kemudian nanti kita akan ulek. Nah, ini sudah siap. Kita tambahkan lagi kemiri. Kemirinya nggak usah direbus ya, jadi kemirinya dalam keadaan mentah aja. Kemudian kita akan haluskan. Ini Flavis menghaluskannya wajib diulek, nggak boleh di blender ya, supaya nanti rasanya lebih enak dan warnanya juga tetap cantik banget. Kemudian kalau bumbu dan bahan sudah siap, kita akan siapkan wajan dan juga minyak goreng. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian setelah ini kita akan tumis. Nah, ini numisnya agak lama ya, supaya nanti warna sambal gorengnya itu jadi merah cantik banget. Nah, untuk menambah aroma di sini kita tambahkan daun salam dan juga laos. Jadi untuk bikin sambal goreng kali ini bumbunya itu sederhana banget. Kemudian kita akan masukkan tempenya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk. Nah, kalau tempe sudah tercampur rata dengan bumbu, setelah ini kita akan masukin santan. Di sini aku pakai santan yang masih seger banget. Ini kurang lebih 2 liter dari 1 butir kelapa. Kalau Flavis nggak ada, boleh pakai santan instan ya, nanti tinggal tambahkan aja air. Kemudian nggak lupa kita tambahkan gula jawa, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk. Jangan lupa kita akan tutup sebentar. Tutupnya sebentar aja, jangan sampai nanti bludak dan santannya pecah. Jadi harus sering kita aduk-aduk pelan-pelan supaya santannya nanti nggak pecah. Kita akan masak sampai nanti tempe dan santannya mateng. Kalau tempe dan santannya sudah mateng, baru kita akan masukkan labu yang sudah tadi kita potong dan sudah kita cuci bersih. Kemudian di sini kita juga masukkan peteknya ya. Nah, ini kalau sudah semua bahan masuk, kita akan masak lagi sampai nanti labu siamnya mateng dan peteknya mateng. Nah, di sini masaknya nggak usah pakai api besar, pakai api kecil aja supaya lebih tanek nantinya ya. Nah, kira-kira seperti ini Flavis nih, udah mateng, santannya udah tanek, rasanya udah enak banget. Ini sekarang udah langsung kita siapkan di meja makan. Ini cocok dimakan pakai nasi anget ataupun ketupat ataupun lontong. Wah, pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam sambalado. Wah, ini akan jadi resep istimewa banget dalam minggu ini. Ini aku siapkan ayamnya, aku pakai bagian paha dan juga sayap. Ini aku siapkan sebanyak 1 kg. Kemudian ini akan kita marinasi dulu dengan air asam. Kemudian tambahkan lagi garam. Sekarang kita akan aduk-aduk rata dan ini akan kita marinasi minimal 15 menit ya. Nah, air asam ini fungsinya bukan hanya untuk menghilangkan amis, ini bikin nanti ayamnya ketika kita goreng warnanya cantik kemerahan gitu. Kalau misalnya sudah kita marinasi, sekarang kita siap untuk menggorengnya. Di sini kita siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan ayamnya. Ini jangan lupa kita bolak-balik. Ini karena aku pakai minyaknya enggak yang sampai kecemplung, jadi harus sering dibalik supaya matangnya merata. Nah, di sini aku suka banget pakai bagian paha dan juga sayap karena dagingnya itu kalau aku bilang sih basah dan juga cepet matangnya.
Nah, kalau sudah matang seperti ini, kita akan angkat. Tapi bisa lihat ya, warnanya tuh cantik banget. Sekarang kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan bikin bumbu sambalnya ya. Nah, di sini kita siapkan ada tomat. Ini aku pakai kecil-kecil, jadi agak banyak. Kemudian cabai merah keriting dan juga ada bawang merah dan juga bawang putih. Kalau misalnya Flavis mau pedes banget, boleh tambahkan cabai rawit ya. Kemudian kita akan haluskan, beri sedikit air ataupun minyak. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini aku pakai minyak bekas goreng ayam tadi, nggak apa-apa. Ini akan kita tumis sampai nanti aromanya berbau harum dan juga udah nggak ada bau langitnya sama sekali. Nah, tapi bisa lihat teksturnya sudah mulai beda ya dengan tadi. Kemudian kita akan tambahkan lagi air dan kita akan masak lagi. Dan ini akan kita tambahkan gula pasir, penyedap rasa dan juga garam. Nah, kita akan masak lagi pakai api kecil aja sampai nanti dia berminyak lagi kayak gini. Nah, kalau udah berminyak kayak gini, sekarang kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, ini kita pakai apinya kecil aja ya, supaya nggak gosong dan bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya. Supaya lebih cepat meresapnya lagi, di sini akan kita tutup. Kemudian kita akan buka lagi. Nah, hasilnya seperti ini Flavis. Ini ayamnya sudah matang, sudah empuk banget, dan juga bumbunya sudah meresap. Kalau bisa lihat ya, teksturnya itu benar-benar buket banget. Nah, ini hasilnya seperti ini Flavis, ayam sambal lado kita hari ini. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau nanti kita maem pakai nasinya masih anget, masih kemepul. Terus ada tempe goreng sreng, ada sayur bening atau sayur asamnya. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep makanan yang lengkap. Kita akan bikin opor gori dan tahu. Kemudian kita akan bikin tempe goreng sreng dan sambal mentah yang enak banget. Ini gorinya kita siapkan sebanyak 500 gram ya. Kemudian kita akan rebus terlebih dahulu biar getah-getahnya hilang. Ngerebusnya nggak usah lama-lama Flavis, jadi begitu mendidih kemudian tunggu beberapa menit. Setelah itu kita angkat supaya nanti nggak kelonyotan, karena nanti kita akan masak dengan bumbu-bumbu. Nah, ini seperti ini aja, ini sudah cukup. Kemudian akan kita angkat dan kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan pakai tahu. Ini aku pakai tahu coklat. Ini kalau di kampung, khususnya di kampung Kebumen, namanya tahu ataupun tempe, itu rasanya enak banget. Selain rasanya enak, macamnya juga banyak banget Flavis. Kalau misalnya di tempat Flavis nggak banyak macam, bisa juga pakai tahu coklat yang biasa segitiga, ataupun kalau pakai tahu putih bisa digoreng terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan ada bawang merah, kemudian bawang putih, kemiri, merica, ketumbar, dan juga di sini kita pakai jahe. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan, boleh pakai ulekan ataupun pakai blender. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan. Untuk wajannya di sini aku pakai wajan dari Revan ya. Ini selain anti lengket dan warnanya cantik banget dan juga harganya hemat banget. Kemudian kita siapkan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini aku pakai minyak ikan dorang spesial. Ini bisa digunakan 6 kali penggorengan, tetap bening loh. Untuk Flavis yang mau mencoba minyak ikan dorang, boleh mampir ke official ikan dorang Tokopedia atau Shopee. Dengan belanja minimal 75.000 bisa masukkan kode voucher Flavikasi. Akan ada cashback banyak loh. Nah, ini kalau minyaknya sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kita akan aduk dan kita akan tumis sampai nanti berbau harum banget. Setelah ini kita tambahkan lagi daun salam, kemudian serai dan juga laos.
Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai aromanya harum banget dan tekstur bumbunya juga sudah agak kering seperti ini. Baru kemudian kita akan masukkan nangkanya atau gorinya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Setelah ini kita akan masukkan langsung tahunya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai nanti bumbunya rata. Setelah ini kita akan masukkan santan. Ini santannya aku peres dari kelapa yang masih seger banget, jadi rasanya enak banget. Kemudian tambahkan lagi gula jawa, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan masak dengan api besar. Kemudian nanti kalau misalnya sudah mendidih, baru kita akan kecilkan apinya. Ini wajannya padahal sudah besar Flavis, tapi karena masaknya banyak banget jadi hampir luber. Karena keluarganya Flavikasi itu banyak, jadi masaknya juga harus banyak. Nah ini kalau sudah mendidih, kita akan kecilkan apinya, kita akan masak sampai nanti mateng dan juga bener-bener tanek banget. Setelah ini sambil menunggu kita akan masak tempenya. Di sini kita siapkan tempe kurang lebih 400 gram. Kemudian kita akan potong-potong. Flavis bisa potong sesuai dengan seleranya Flavis. Nah ini jangan lupa tengahnya kita garit-garit ya, karena kita akan bikin tempe goreng sreng yang enak banget. Nah ini apalagi di Kebumen tempenya itu enak-enak banget. Nah kalau sudah dipotong dan digarit-garit, kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada ketumbar, bawang putih dan juga garam. Flavis bisa juga pakai penyedap rasa kalau mau. Nah ini akan kita haluskan. Kalau sudah halus, beri sedikit air, kemudian kita akan ratakan. Setelah ini kita akan bumbui tempenya satu persatu kayak gini. Flavis kalau mau diamkan dulu kurang lebih 10 menit biar bumbunya benar-benar meresap ke dalam tempenya. Setelah itu baru kita akan goreng. Nah untuk menggorengnya siapkan wajan dan minyak goreng dari cap ikan dorang. Kemudian kita akan goreng tempenya. Nah ini untuk menggorengnya juga aku pakai wajan atau fry pan-nya juga dari Vera. Ini akan kita goreng. Jangan lupa dibalik-balik supaya nanti warnanya cantik banget dan matangnya merata. Nah kita akan masak sampai warnanya cantik kuning keemasan seperti ini ya. Ini sudah matang. Sekarang kita akan angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan bikin sambal mentah yang enak banget. Di sini kita siapkan bahannya, ada cabai rawit, bawang putih dan garam. Flavis kalau misalnya mau pakai micin, itu nanti rasanya akan lebih enak lagi. Nah, ini akan kita haluskan. Kalau sudah halus, kita akan siram dengan minyak jelantah bekas goreng tempe tadi. Kemudian kita aduk-aduk. Wah ini aroma cabai rawitnya enak banget. Ini sambalnya sudah jadi. Sekarang kita akan tengok sayur opor gorinya. Nah ini juga sudah mateng. Ini rasanya udah mateng, udah enak banget. Kemudian sekarang kita akan siapkan di meja makan. Tadi kan lauk-lauknya juga udah mateng semua ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan gulai kikil yang enak banget. Ini aku siapkan kikilnya sebanyak 1 kg ya. Flavis bisa pilih kikilnya yang gendut-gendut, jadi nanti biar lebih enak. Kemudian kita potong-potong, motong-motongnya agak besar-besar ya, biar nanti kelihatan itu lebih menul-menul gitu. Kita akan potong semua. Kalau sudah selesai dipotong, kita akan sisihkan dulu dalam mangkuk. Nah, baru setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan di sini kita pakai bawang merah, kemudian bawang putih,
kemudian ada cabai keriting merah, ada kunir, kemudian di sini ada jahe, ada kemiri, dan juga ada merica. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender ya. Jangan lupa nanti beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siapkan wajan untuk memasak. Di sini aku akan memasak menggunakan wajan atau wokpan dari Revan ya. Kemudian aku di sini bukan cuma punya yang wokpan, aku juga punya yang satu lagi, ini fry pan. Kemudian selain ada wokpan dan fry pan, aku juga punya panci juga. Ini juga dari Revan, jadi lengkap. Nanti kalau misalnya Hafiz mau beli, linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, sekarang kita beri sedikit minyak, kemudian kalau sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini kita akan beri bumbu aromatik lainnya. Di sini ada 1 batang serai, kemudian ada daun jeruk, ada daun salam, ada kayu manis, ada kembang peka, ada kapulaga, kemudian ada laos, ada cengkeh, dan juga ada jinten. Kemudian setelah ini kita akan aduk lagi, kita akan tunggu sampai bumbunya benar-benar harum banget. Di sini Hafiz nggak usah khawatir lengket ya, karena wajan ini benar-benar anti lengket. Jadi nanti Hafiz bisa lebih hemat minyak untuk memasaknya. Nah, kalau bumbunya sudah harum banget dan sudah agak kering teksturnya ya, baru kita akan masukkan kikilnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Setelah itu baru nanti kita akan tambahkan santan. Ini aku pakai santannya sebanyak 1 liter dari 1 butir kelapa ya. Ini aku meres sendiri tadi loh, jadi santannya benar-benar masih segar banget. Kalau misalnya Hafiz nggak ada santan yang masih segar, Hafiz juga bisa pakai santan yang instan, nanti tinggal tambahkan air aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita beri sedikit gula pasir ya, biar nanti rasanya lebih balance atau lebih seimbang. Nah, ini kalau sudah mendidih, kita akan aduk-aduk, kita akan kecilkan apinya. Jadi kita akan masak pakai api kecil, biarkan nanti santannya benar-benar tanek dan bumbunya benar-benar meresep banget. Nah, nanti kuahnya juga sudah mulai mengental Hafiz. Itu tandanya rasanya udah enak dan masaknya juga sudah selesai. Ini Hafiz bisa lihat ya, ini kikilnya udah empuk, kuahnya juga sudah kental. Ini rasanya udah enak banget, aromanya juga harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung siapkan di meja makan. Ini tinggal kita ambil nasi anget yang banyak, jangan lupa kuahnya ya. Wah, ini enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.